Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Sa'labah bin Abdurrahman, dosa yang mengantarkan ke surga. Bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Namun jangan lupa untuk mensukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Lampu Mahabbah, serta bagikan video ini agar kita dapat menyiarkan syiar Islam kepada orang lain. Terima kasih. Seorang pemuda dari kaum Ansor yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman telah masuk Islam. Dia sangat setia melayani Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah mengutusnya untuk suatu keperluan. Dalam perjalanannya, dia melalui rumah salah seorang dari Ansor. Maka terlihat dirinya seorang wanita Ansor yang sedang mandi. Dia takut akan turun wahyu kepada Rasulullah menyangkut perbuatannya itu. Maka dia pun pergi kabur. Dia menuju ke sebuah gunung yang berada di antara Mekah dan Madinah dan terus mendakinya. Selama 40 hari Rasulullah kehilangan dia. Lalu malaikat Jibril turun kepada Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku." Maka Nabi berkata, "Wahai Umar dan Salman, pergilah cari Sa'labah bin Abdurrahman, lalu bawa kemari." Keduanya pun lalu pergi menyusuri perbukitan Madinah. Dalam pencariannya itu mereka bertemu dengan salah seorang pengembala Madinah yang bernama Dufafa. Umar bertanya kepadanya, "Apakah engkau tahu seorang pemuda di antara perbukitan ini?" Pengembala itu menjawab, "Jangan-jangan yang engkau maksud seorang laki-laki yang lari dari neraka jahanam." "Bagaimana engkau tahu bahwa dia lari dari neraka jahanam?" tanya Umar. Zulfafah menjawab, "Karena apabila malam telah tiba, dia keluar kepada kami dari perbukitan ini dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, 'Mengapa tidak cabut saja nyawaku dan engkau binasakan tubuhku dan tidak membiarkan aku menanti keputusan?' Ya, dialah yang kami maksud," tegas Umar. Akhirnya mereka bertiga pergi bersama-sama. Ketika malam menjelang, keluarlah dia dari antara perbukitan itu dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, "Wahai, seandainya saja engkau cabut nyawaku dan engkau binasakan tubuhku dan tidak membiarkan aku menanti-nanti keputusan." Lalu Umar menghampirinya dan mengkedapnya. Sa'labah berkata, "Wahai Umar, apakah Rasulullah telah mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu. Yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu lalu mengutus aku dan Salman untuk mencarimu." Sa'labah berkata, "Wahai Umar, jangan kau bawa aku menghadap beliau kecuali dia dalam keadaan sholat." Ketika mereka menemukan Rasulullah tengah melakukan sholat, Umar dan Salman segera mengisi saf. Tatkala Sa'labah mendengar bacaan Nabi, dia tersungkur pingsan. Setelah Nabi mengucapkan salam, beliau bersabda, "Wahai Umar, Salman, apakah yang telah kau lakukan Sa'labah?" Keduanya menjawab, "Ini dia, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah berdiri dan menggerak-gerakkan Sa'labah yang membuatnya tersadar. Rasulullah berkata kepadanya, "Mengapa engkau menghilang dariku?" Sa'labah menjawab, "Dosaku ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Bukankah telah kuajarkan kepadamu suatu ayat yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan?" Lalu Sa'labah menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Tuhan kami, berilah kami sebahagian di dunia dan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka." Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Sa'labah berkata, "Dosaku, wahai Rasulullah, sangatlah besar." Beliau bersabda,
akan tetapi kalamullah lebih besar. Kemudian Rasulullah menyusul agar pulang ke rumahnya. Di rumah dia jatuh sakit selama 8 hari. Mendengar Sa'labah sakit, Salman pun datang menghadap Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, masihkah engkau mengingat Sa'labah? Dia sekarang sedang sakit keras." Maka Rasulullah datang menemuinya dan meletakkan kepala Sa'labah di atas pangkuan beliau. Akan tetapi Sa'labah menyingkirkan kepalanya dari pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Mengapa engkau singkirkan kepalamu dari pangkuanku?" tanya Rasulullah. "Karena penuh dengan dosa," jawabnya. Beliau bertanya lagi, "Bagaimana yang engkau rasakan?" "Seperti dikerubuti semut pada tulang, daging dan kulitku," jawab Sa'labah. Beliau bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Ampunan Tuhanku," jawabnya. Maka turunlah Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, 'Kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula.' Maka segera Rasulullah memberitahukan hal itu kepadanya. Mendengar berita itu, terpekiklah Sa'labah dan langsung ia meninggal. Lalu Rasulullah memerintahkan agar Sa'labah segera dimandikan dan dikafani. Ketika telah selesai disalatkan, Rasulullah berjalan sambil berjingkat-jingkat. Setelah selesai pemakamannya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami lihat engkau berjalan sambil berjingkat-jingkat." Beliau bersabda, "Demi zat yang telah mengurus aku sebagai seorang nabi yang sebenarnya, karena banyaknya malaikat yang turut menziarahi Sa'labah." Itulah kisah Sa'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Sungguh betapa hebat dan agungnya kedudukan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta tersebut, maka semua akan mencintainya. Dan kisah ini juga menunjukkan betapa takutnya para sahabat akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.